Batu gamping yang terjadi secara kimia merupakan jenis jenis dari batu gamping yang terjadi dalam kondisi iklim dan usaha lingkungan tertentu. Konsumsi batu gamping di daerah digunakan sebagai bahan pemetalis tanah dan digunakan sebagai agen penimbun jalan di daerah untuk memperbaiki sarana infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan konsumsi batu gamping tidak begitu besar dibandingkan penyebaran yang luas. Batu gamping merupakan salah satu mineral industri yang digunakan oleh sektor listrik dan pertanian bangunan penstabil dan raya pengapuran pertanian bahan keramik industri kaca pembuatan karbit dan peleburan pemurnian baja dan bahan pemutih dalam industri kertas pulp dan karet dan juga industri semen. Jenis-jenis batu gamping. Yang pertama ada cap batu gamping yang memiliki tekstur lembut berwarna putih atau abu-abu. Jenis batuan ini terbentuk dari cangkang bekas organisme laut mikrofis seperti coral, minifera, chokina. Yang kedua ada chokuina, yaitu batuan bertekstur kasar yang tersusun oleh sisa-sisa cangkang organisme. Biasanya batuan ini terbentuk pada daerah pantai. Fossiliferous limestone. Jenis batuan ini mengandung banyak fosil susunan yang terdiri atas cangkang serta fosil dari organisme. Yang keempat ada lithotraphic limestone, yaitu batu kapur padat yang tersusun oleh kalsium karbonat. Karakteristiknya terbentuk bulat kecil. Yang terakhir, yang kelima, trapezite. Batu kapur yang sering dibentuk dalam gua yang menghasilkan deposit seperti stalagmit, stalagmit dan glowstone. Dan tegasan mengenai bahan bangunan alam yang keempat yaitu pasir. Pasir adalah jenis butiran yang klaster hasil melakukan batuan baku dan sedimen serta tidak berstruktur. Pasir terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah secara halus. Jenis pasir tanah ini umumnya tidak subur dan kurang baik untuk pertanian karena sedikit mengandung bahan organik. Butiran pasir umumnya tidak subur dan kurang baik untuk pertanian karena sedikit mengandung bahan organik. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentukan pasir silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Berikut jenis-jenis pasir yang diketahui. Yang pertama ada pasir elot, yang kedua ada pasir beton, yang ketiga ada pasir pasang, yang keempat ada pasir merah, yang kelima ada pasir silika, yang keenam ada pasir uruk, yang ketujuh ada pasir putih rangkas, yang kedelapan ada pasir bangka. Sumber pasir pada umumnya, sumber pasir terdiri dari dua jenis antara lain pasir alam, yaitu jenis pasir yang berasal dari sumber alam seperti gunung, sungai, pasir laut, bekas rawa, dan ada juga dari pasir galian. Dua pasir fabrikasi yaitu pasir yang didapatkan dari penggulungan bebatuan yang kemudian diolah dan, dan disaring sesuai dengan maksimum dan minimum air erat yang halus. Karakteristik dan sifat pasir. Yang pertama, satu karakteristik dan sifat pasir beton. Untuk jenis pasir ini terdapat karakteristik pasir yang khusus yakni warnanya abu-abu gelap hingga
kehitaman. Selain itu juga jenis pasir ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi ketika dipegang akan terasa begitu halus. Ciri khas lain dari pasir beton adalah digenggam dan tidak membentuk gumpalan dan akan kembali buyar. Fungsi pasir beton. Karakteristik pasir beton dengan butiran yang halus seperti pasir beton sangat cocok digunakan untuk menguatkan dan merekatkan material bangunan lain. Untuk itu, pasir beton memang menjadi salah satu agregat penting untuk merekatkan batu bata dan juga memplester dinding rumah, pengecoran dinding fondasi, bahan bangunan. Teksturnya yang halus membuat hasil plesteran dengan jenis pasir ini lebih halus. Selain itu, pasir beton juga di, seringkali digunakan sebagai material agregat yang halus. Teksturnya yang sangat halus hasil plesteran dengan jenis pasir ini lebih halus. Selain itu, pasir beton juga sering digunakan sebagai material agregat halus dalam pembuatan beton precast. Kedua, pasir pasang, karakter dan sifat pasir pasang. Bila Anda memegang jenis pasir ini akan terasa jauh lebih halus daripada pasir beton. Selain karakteristik butiran dengan ukuran agregat yang lebih kecil dan halus, pasir pasang ini pun memiliki elemen yang lebih padat. Karena itu ketika menggenggam pasir ini dan mengepalnya, pasir tidak akan ambil kembali alias akan terkepal atau menggumpal. Fungsi pasir pasang. Dengan karakteristik jenis pasir yang mudah menggumpal namun memiliki karakter yang harus menjadikan pasir pasang cocok dipadukan dengan pasir beton. Dua jenis pasir adalah untuk membuat campuran pondasi lebih kuat serta hasil akhir dasar dinding menjadi lebih halus berkat karakter butirannya yang lebih kecil. Yang ketiga, pasir jebrot alias pasir merah. Karakteristik pasir jebrot dan sifat pasir jebrot. Nama seperti namanya, pasir ini memang berwarna merah atau keorangingan. Pasir ini kerap kali disebut dengan nama pasir jebrot salah satu alasannya karena berasal dari jebrot Cianjur, meskipun ada juga yang berasal dari Sukabumi. Karakter pasir ini kasar dengan butiran yang besar. Bila digumpalkan, pasir tidak akan berubah bentuk dan tidak ambiar. Fungsi pasir jebrot. Karakteristik pasir yang kasar namun memiliki partikel yang kecil dan erat menjadikan pasir jenis ini cocok untuk menambah daya rekat bangunan. Untuk itu pasir merah kerap digunakan untuk pengecoran bersama pasir beton. Yang keempat, pasir elot. Karakteristik dan sifat pasir elot. Ada beberapa hal yang menjadikan pasir elot akan terasa berbeda dengan jenis pasir lain yang ada di atas. Pertama, dari warna. Warna jenis pasir ini hitam kelam, meskipun ada yang berwarna abu-abu gelap. Asal warna gelap tersebut dijadikan karena pasir masih terkandung tanah sehingga terasa ketika dipenggang. Selain itu, pasir air memiliki butiran kecil yang halus. Karakter butirannya lebih halus daripada pasir basang dan juga pasir elot. Fungsi pasir elot. Pasir elot tidak bisa digunakan sebagai bahan bangunan karena terdapat kandungan tanah di dalamnya. Sebaliknya, jenis pasir ini jadi bahan utama pembuatan batako, meskipun ada juga yang mencampurkannya jenis pasir dengan pasir beton sebagai plesteran dinding.
kelima, pasir sungai. Karakteristik dan pasir sungai. Jenis pasir satu ini berasal dari sungai yang memiliki ukuran butiran yang tidak terlalu besar maupun kecil. Ukuran butiran agregat satu ini antara 0,06 mm hingga 5 mm. Pasir sungai diambil langsung dari sungai dan biasanya merupakan salah satu gugusan dan batuan sungai yang keras dan tajam. Tak heran dua jenis pasir ini juga dipercaya kuat. Fungsi pasir sungai sesuai dengan karakteristiknya, pasir satu ini digunakan untuk campuran pengecaran dan juga fondasi rumah. Menggunakan pasir sungai dipercaya menjadikan fondasi lebih kuat dan tahan ya. Jenis-jenis pasir yang bagus. Dalam proyek konstruksi atau pembangunan, pasir menjadi salah satu bahan material utama yang tidak boleh direlkan. Keberadaannya sangat penting karena digunakan untuk menjadi perekat dan dengan bahan lain seperti semen yang akan membuat bahan bangunan menjadi kokoh. Namun ternyata selain jenis-jenis pasir yang tersebut dijelaskan, pasir juga dapat dibedakan kualitasnya berdasarkan karakteristik standar SNI. Berikut beberapa ciri-cirinya. Satu, pasir tidak boleh hancur total saat diuji coba dengan natrium sulfat. Total bagian yang hancur hanya boleh mencapai maksimal 12%. Di sisi lain, saat diuji coba dengan magnesium sulfat, bagian yang hancur maksimal hanya 10%. Kedua, tidak boleh mengandung lumpur berlebihan. Jika diukur, maka kandungan lumpur dalam pasir tersebut tidak boleh melebihi 5%. Namun, hal ini tidak menjadi masalah karena kandungan lumpur bisa dikurangi dengan mencuci pasir tersebut. Pasir tidak mengandung banyak bahan organik. Yang keempat, pasir yang kuat akan memiliki reaksi negatif dengan golongan alkali. Yang kelima, indeks kekerasan pasir tersebut harus di bawah 2,2. Yang keenam, karakteristiknya memiliki butiran yang keras dan tajam. Yang ketujuh, susunan pasir harus beraneka ragam. Penggunaan pasir tidak diperkenankan kecuali memiliki izin diakui dan berdasarkan tunjuk lembaga pemerintah. Berikut beberapa jenis pasir. Berikut beberapa jenis pasir. Yang pertama ada pasir beton, pasir elot, pasir pasang, pasir merah, pasir silika, pasir uruk, pasir anggas putih, dan pasir bangka. Dan, dan penjelasan mengenai batu alam. Deretan batu alam adalah salah satu mineral yang menyusun bumi. Keberadaan batu alam sangat melimpah ruas sehingga dapat dimanfaatkan di banyak di, dapat dimanfaatkan di banyak daerah di Indonesia. Batu alam terbentuk karena proses alam yang telah terjadi berjuta-juta tahun yang dan masih dapat ditemui hingga saat ini. Jenis batu alam. Ikuti dari artikel berjudul Inversi Batu Alam dalam Jurnal Seni Pria. Batu alam dibedakan menjadi tiga jenis menurut proses terjadinya. Berikut tiga jenis batu alam. Yang pertama, batu batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk akibat proses pengkristalan magma ketika magma mengalami penurunan suhu yang terjadi maka terjadilah pengkristalan magma.